Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita kembali melanjutkan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-iqtisad fit tha'ah, bab sederhana dalam melakukan ketaatan. Pada pembahasan terakhir kita lihat dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tentang bagaimana ia semangat untuk ibadah namun berlebihan. Kali ini kita lihat hadis 151. Betul Pak Nasir? Betul. 151 dari kisah Handhalah Abu Rib'i. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rib'i Handhalah bin Ar-Rabi al-Usayyidi al-Qadim. Al-Usayyidi al-Qadim. Salah seorang juru Rasulullah SAW berkata, aku bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ia berkata, bagaimanakah keadaanmu wahai Handhalah? Saya menjawab, Handhalah ini telah menarik. Abu Bakar berkata, Subhanallah, apakah yang kau katakan itu? Saya menjawab, kalau kami di hadapan Rasulullah SAW, kemudian beliau menceritakan tentang surga dan neraka, maka seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami. Namun bila kami pergi dari beliau dan bergaul dengan istri dan anak-anak serta mengurusi berbagai urusan, maka kami sering lupa. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah kami juga begitu. Kemudian saya dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, Handhalah telah munafik. Rasulullah SAW bertanya, mengapa demikian? Saya berkata, wahai Rasulullah, apabila kami berada di hadapanmu, kemudian engkau menceritakan tentang neraka dan surga, maka seolah-olah kami melihat dengan mata kepala kami. Namun bila kami keluar dari bergaul bersama istri dan anak-anak serta mengurusi berbagai macam persoalan, maka kami sering lupa. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya kamu tetap sebagaimana keadaanmu di hadapanku dan mengingat-ingatnya, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dan keadaanmu dan tempat tidurmu dan di jalan. Namun hai Handhalah, sesaat dan sesaat beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 12/2150. Sabdanya Rib'iyun dengan dikasro huruf ro, sedangkan kata al-Usayyidi dengan hamzah didomakan, sin di fathah, dan setelah itu ya yang dikasro dan bertasdid. Adapun sabdanya
Afasna dengan ain dan sin. Sin artinya mempermainkan kami, sedangkan al-dhiyat adalah kehidupan. Ayat dhiyat, kehidupan. Baik, sudah. Baik, kita lihat hadis dari Abu Rib'i. Ingat, ini kisah tentang Hanzalah. Ya, jadi nama sahabat ini adalah Hanzalah. Hanzalah bin Ar-Rabi Al-Usayyidi. Dia adalah juru tulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia katakan, lakini Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu pernah bertemu denganku. Maka ketika itu dia tanya keadaanku terlebih dahulu. Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Qultu, maka Hanzalah itu jawab, nafaqa Hanzalah. Hanzalah itu sudah jadi munafik. Hanzalah itu sudah jadi munafik. Jadi dia menyebut dirinya sendiri itu munafik. Dia enggak sebut orang lain, namun dia nyebut dirinya sendiri. Maka ketika itu ia katakan, subhanallah, matakul, maha suci Allah, apa yang kau katakan? Maka ketika itu Hanzalah mengatakan, nakunu inda Rasulillah SAW, kami kalau berada di samping Rasulullah SAW, yuzakkiruna bil jannah wan nar, kami terus ingat-ingat surga dan neraka, ka'anna ra'ain, seakan-akan surga itu ada di hadapan kami. Fa idza kharajna min indi Rasulillah SAW, ketika kami itu pergi jauh dari Rasulullah SAW, afasnal azwaj wal aulad wa dhayiat, nasina kathiran. Semuanya tadi, yaitu istri, anak-anak, dan aktivitas-aktivitas keseharian telah menjadikan kami itu lupa, terlena dengan itu semuanya. Akhirnya kami itu nasina kasiran, kami banyak lalai, kami banyak lupa. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan, fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Abu Bakar juga katakan, kami juga, yaitu Abu Bakar sendiri mengalami seperti itu pula. Kalau di samping Nabi SAW itu, Masya Allah, ingatnya surga terus, ingatnya neraka terus. Kalau di majelis ilmu seperti itu. Namun ketika pulang ke rumah, semuanya jadi lupa, tersibukkan dengan hal-hal yang kaitannya dengan keluarga, yang kaitannya itu dengan urusan-urusan dunia. Maka Abu Bakar jawab sama juga seperti itu. Maka aku dan Abu Bakar, kata Hanzalah, itu pergi menemui Nabi SAW. Ketika itu lantas ketika sudah bertemu Nabi SAW, Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah telah jadi munafik wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, wa madzaka, ada apa ini? Maka ketika itu Hanzalah jawab, ya Rasulullah, nakunu indak tuzakirna bin nar wal jannah ka'anna ra'ain. Wahai Rasulullah, kami kalau ada di sisimu, kami selalu ingat surga, selalu ingat neraka, seakan-akan kami melihatnya langsung. Fa idza kharajna min indik afasnal azwaj wal aulad wa dhayiat nasina katsiran. Namun ketika kami pulang ke rumah, istri, anak-anak serta aktivitas dunia membuat kami jadi lupa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau tadumuna, andai kalian itu merutinkan amalan, alamat takununa indi,
sebagaimana amalan itu kalian lakukan di sampingku. Wa fi zikri, dan kalian itu dalam keadaan berzikir. La safahatkumul malaika, maka malaikat akan menyalami kalian di ranjang kalian maupun di jalan-jalan kalian. Namun kata Nabi SAW pada Hanzalah, sa'atun, lakukan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ingin berubah disuruh sedikit demi sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang kita lihat faedah dari hadis. Faedah pertama, para sahabat sangat takut terjatuh dalam kemunafikan. Para sahabat sangat takut terjatuh dalam kemunafikan. Nah, sekarang kita bahas munafik dulu. Nifak atau sifat munafik asalnya adalah beda antara lahir dan batin. Beda apa? Antara lahir dan batin. Jadi apa yang ditampakkan itu berbeda dengan dalam batinnya. Namun kalau para ulama bagi kemunafikan ada dua macam. Catat ini. Kemunafikan ada berapa macam? Dua. Satu, kemunafikan i'tiqadi. Yang kaitannya dengan keyakinan. Yang kaitannya dengan keyakinan. Dua, kemunafikan amali. Dua, kemunafikan amali. Yang kaitannya dengan amal. Itu amal anggota badan. Yang pertama tadi apa? Kemunafikan i'tiqadi. Nah, sekarang kita rinci lagi yang pertama. Kemunafikan i'tiqadi adalah menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran. Menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran. Jadi lahiriahnya apa? Islam. Dalam batinnya kafir, malah jadi penentang Islam. Contoh di sini biar paham, disebutkan contohnya. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ngaku KTP-nya Muslim ya. Dua, mendustakan sebagian ajaran Rasul. Walaupun ngaku Islam juga. Dia misalnya jelek-jelekan jilbab,
jelek-jelekan kumandang azan, masuk di sini. Walaupun itu untuk bahan candaan saja, ya, untuk komedian, boleh atau tidak? Nggak boleh. Kadang itu jadi bahan bagus sekali untuk buat orang tertawa. 3 contoh lagi, benci pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 benci pada sebagian ajaran Rasul. Ajaran Rasul ya berarti ya murni saking Rasul. Berarti ajarannya dari Arab atau dari mana? Dari Arab. Gak bisa dari tanah air, gak bisa. Hah? Gak bisa. Nusantara gak bisa. Ya, murni dari Arab. Murni. Ajaran itu nggak bisa ubah-ubah, itu dari sana itu bawa ke sini sesuaikan dengan sini, nggak bisa. Ya sholat yo kayak gitu, jilbabnya ya kayak gitu, azannya ya kayak gitu juga, nggak bisa diubah-ubah itu ajaran. Nggak bisa sesuaikan pakaian. Oh nanti kalau ke pantai sah-sah saja pakai you can see. Dia sudah menyesuaikan pakaian dengan perkembangan zaman. Oh nggak bisa. Nggak bisa sesuaikan dengan kayak gitu. Kalau dia sampai protes dengan syariat-syariat, benci tadi, hati-hati, munafik itu. Banyak nggak? Terus bisa juga yang kelima, contoh munafik lagi nih. Munafik i'tiqad. Senang melihat agama Rasul direndahkan. Jadi kalau Islam direndahkan senang, kalau agama lain dibela mati-matian. Dijaga malahan. Sek ngaji dibubarke langsung. Radikal soalnya yang ngaji itu. Seram-seram jenggotnya, gitu kan? Dibubarkan. Terus itu sudah munafik i'tiqadi ya. Sekarang munafik yang kedua, kemunafikan yang kedua, apa tadi? Amali. Nama lainnya adalah kufur asghar, kufur kecil. Maaf, kok kufur? Nifaq, kemunafikan asghar atau kemunafikan kecil. Nah, diberi catatan dulu yang pertama tadi, kemunafikan i'tiqadi itu mengeluarkan dari Islam. Walaupun ngaku sebagai Islam, nggak pandang itu, dia mau pakai KTP apa, kayak namanya mau pakai nama Muhammad juga terserah. Lihat keyakinannya tadi. Kok di statusnya kok celah Islam semuanya gitu, nggak pernah Islam itu dibela. Ya itu munafik. Dan ini paling nyata itu ada pada orang-orang liberal. Ngel-ngelan itu orang liberal itu. Hah? Pernah dengar liberal itu? Nggak usah buka-buka status mereka itu. Orang-orang nggak waras. Coba lihat tadi nifak atau kemunafikan yang kedua, nifak amali, kemunafikan amali atau masuk dalam apa tadi istilah lainnya, kemunafikan asghar, kecil. Ini tidak mengeluarkan dari Islam, beri catatan. Kalau yang kedua ini tidak mengeluarkan dari Islam. Sekarang catat contohnya. Lihat di sini kata Al-Hasan Al-Basri,
minan nifaqi ikhtilaful qalbi wal lisani wa ikhtilafus sirri wal alaniyati wa ikhtilafud dukhul wal khuruj. Di antara tanda kemunafikan adalah yang di hati dan di lisan beda. Yang rahasia dan yang nampak itu berbeda. Yang masuk dan yang keluar itu berbeda. Berarti di antara contohnya hati dan lisannya berbeda. Contoh lagi, ini yang kita sebut dalam tanda-tanda munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khan. Jika berbicara dia itu dusta, jika berjanji dia itu ingkar, tidak menepati, jika diberi amanat dia itu khianat. Berarti ditambahkan tanda-tanda kemunafikan amali. Yang kedua, jika berkata dusta, jika berjanji tidak menepati, lalu yang berikutnya lagi, jika diberi amanat khianat. Ini sama ketika juga bapak atau ibu-ibu itu didik anak juga bisa jadi di situ berkata namun dusta, anaknya nangis. Terus mau dijanjikan belikan apa? Permen misalnya, enggak dibeli-belikan. Contoh di sini saya sebutkan perkataan dari Imam Az-Zuhri dari Abu Hurairah. Man qala lisabiyin ta'al hakka tamron summa la yu'ti syai'an fahiya kadhiba. Siapa yang katakan kepada bocah, sini saya mau kasih kamu itu kurma, ternyata ketika datang enggak jadi diberi kurma tadi, itu adalah kedustaan. Ya, itu termasuk kedustaan. Nah, itu munafik kecil. Nah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama, nah, ada perkataan misalnya dari Hudzaifah ibn Yaman, itu pernah ditanya, apa itu munafik? Manil munafik? Ia katakan, alladzi yasiful Islam wa la ya'malu bih. Ada orang yang nampak Islam, ngaku Islam, namun dalam kesehariannya tidak mengamalkan ajaran Islam. Alias Islam apa ini? Islam KTP. Islam KTP berarti Islam munafik. Ya enggak? Tadi coba lihat itu apa kata Hudzaifah tadi? Dia itu ngaku Islam namun tidak punya amalan. Apa yang jenengan sebut tadi? Islam apa? Sudah, itu berarti munafik. Itu tanda-tanda. Contoh lagi tanda-tandanya yang Nabi SAW sebutkan. Karena malas sholat berjamaah subuh dan isya. Malas apa? Jamaah apa? Subuh dan isya. Karena Nabi SAW katakan sholat yang paling askol, yang paling berat bagi orang munafik, sholatul fajri wa sholatul isya'i, sholat subuh dan sholat isya. Dan Nabi berikutnya itu bicarakan tentang berjamaah. Berarti yang dimaksudkan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Berarti malas-malasan gak mau berangkat subuh ya munafik. Ya, terus kalau malas-malasan nggak mau berangkat isya juga munafik. Aduh Ustadz saya kesinggung, ya berarti salah. Itu kalau kesinggung mau kalimat kayak gitu ya berarti salah, ya diperbaiki. Nggak malas-malasan lagi sholat. Itu contoh. Contoh lagi misalnya nifak amali, contoh-contohnya lagi yang lainnya. Senang pujian atau gila pujian dan benci celaan. Senang pujian atau gila
pujian dan benci celaan. Maunya dipuji terus, disanjung terus, dikritik nggak mau. Namun kalau disanjung, wah naik daun dia. Ketika mau diberi masukan sedikit aja, wah nggak mau saya. Parah. Kata Wahab bin Munabbi mengatakan tentang orang munafik, tandanya itu adalah ayyuhibbal hamda wa yakrahu dzamma. Dia itu suka dipuji, artinya gila pujian, namun nggak suka kalau dicela. Contoh lagi, sifat munafik amali, banyak bicara, banyak ngomong, sedikit amal. Contoh di sini saya sebutkan perkataan Imam Al-Auza'i. Innal mu'mina yaqulu qalilan wa ya'malu katsiran. Orang beriman itu bicaranya sedikit, amalnya itu yang banyak. Wa innal munafiqa yaqulu katsiran wa ya'malu qalilan. Orang munafik itu sebaliknya tadi apa berarti? Bicaranya banyak dan amalannya sedikit, beramalnya sedikit. Jadi jangan banyak ngomong terus. Apalagi mau masuk ini masalah-masalah politik itu, paling pakar itu. Kurangi. Jadi santai-santai saja gitu, masuk 2019. Orang mikir malah tenang itu hidup. Ya, mendingan mikir pakan daripada mikir itu. Iya kan? Mikir pakan ya iso batine akeh. Kalau mikir itu nanti mau habiskan waktu. Cukup saja manfaat disibukkan. Maka kalau sekarang nanti diubah, banyak amal, actionnya banyak, ngomongnya sedikit. Ya, ngomongnya cuma seperlunya. Ngomong untuk apa yang seperlunya? Untuk ilmu. Kalau ceramah banyak ngomong boleh nggak? Hah? Ceramah banyak ngomong boleh nggak? Boleh, manfaat. Namun untuk yang lain yang nggak manfaatnya nggak usah banyak ngomong, diam-diam saja. Dari manfaat kita banyak ngomong nggak masalah. Contoh lagi munafik amali. Wah ini perkataan yang bagus dari Hatim Al-Asam. Orang munafik itu mengambil dunia dengan rasa tamak, melindungi harta tersebut dengan penuh keraguan-raguan, dan menginfakkan dengan riya. Berarti sifatnya gila dunia. Dan sifat kita saat ini, kalau orang-orang saat ini, amalan akhirat dipakai untuk dapat dunia. Contohnya apa? Hah? Saya pengen laptop, sholawatin saja. Nanti dapat laptopnya. Sholawat kok guru untuk laptop gitu. Ya, ada kayak begitu. Wah itu lihat di lemari sana itu ada, pas jalan di toko, waduh saya dari dulu nih pingin laptop bagus kayak gini. Disuruh apa? Selawatin saja 1000 kali katanya. Sholawat cuma pingin dapat apa? Laptop. Itu namanya beramal akhirat, ingin dapat dunia. Dunia rendah enggak? Dunia rendah. Masa sholawat cuma ingin dapat laptop? Sholawat itu dapat syafaat, bukan untuk dapat laptop. Itu namanya beramal akhirat untuk dapat dunia. Terlalu rakus dunia itu namanya. Ya, itu terlalu rakus dunia. Itu anjuran orang-orang di Indonesia loh kayak begitu itu. Gak ada itu di masa Nabi SAW kayak gitu. Gak ada di masa Nabi SAW pengen kaya itu sholawatin aja itu. Gak usah kerja.
Nggak usah ke pasar, nggak usah. Selawatin aja. Wah, saya pengen utang saya itu lunas. Selawatin aja. Gampang banget itu hidupnya ya. Dan memang dapat juga, dia selawatin dapat laptop. Saya bilang itu istidraj. Allah jebak kamu dapat nikmat padahal kamu salah. Sama seperti orang itu datang itu ikut ya ritual pesugihan kok jadi sugih. Apa benar itu ritual pesugihannya? Enggak. Apa jadi legal? Enggak. Salah. Itu bukan jadi pembenaran, malah jadi jebakan. Akhirnya sesat terus. Terlena. Dapat nikmat gara-gara maksiat. Itu lebih susah itu untuk lepas. Daripada kita itu buat salah, Allah beri musibah, sadar langsung. Ini kok sudah salah, malah dikasih nikmat. Allah jebak dia, nggak sadar. Itu namanya apa tadi? Istidraj. Kalau kan kayak gitu kok dapat. Minta-minta ke kubur, terus doanya terkabul semuanya itu. Apa benar kayak begitu? Oh enggak. Itu namanya juga istidraj. Allah jebak. Karena dia yo pengen sesat, maka ditambahkan kesesatan. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka itu sesat, Allah tambah lagi. Mereka ingin sesat ini, Allah tambah lagi membuat mereka itu sesat. Jadi jangan bangga kalau kita kok maksiat, kita kok buat syirik, malah terkabul itu permintaan-permintaan kita. Itu lebih bahaya untuk lepas itu. Bisa nggak kayak tadi? Ada yang memakai raja, ikut ritual-ritual syirik, jadi sugih, bisa nggak? Nah, jadi legal itu berarti syiriknya. Oh syiriknya nggak apa-apa, saya bisa sugih, kok saya bisa kaya, gitu? Oh enggak, istidraj. Itu namanya rakus dunia. Ya, di sini tadi orang munafik mengambil dunia dengan rasa tamak, bentuknya macam-macam. Amal akhirat dipakai untuk cari dunia. Nggak boleh. Nah itu diantara contoh-contoh kemunafikan amali atau kemunafikan asghar. Keluar dari Islam atau tidak? Tidak. Yang keluar dari Islam tadi bagaimana? Kemunafikan akbar, besar. Contohnya tadi maksudnya apa? Nampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran. Apa tadi contohnya? Mendustakan Rasul, mendustakan ajaran Rasul, benci Rasul SAW, membenci sebagian ajarannya. Sebagian saja nggak mesti semua. Dia nggak senang sama jilbab aja, itu sudah munafik. Munafik itikadi. Itu sudah munafik besar loh itu. Dia kok celah, ada yang berjenggot kok dia itu celah, sudah munafik itu. Sudah membenci ajaran Nabi SAW. Dia celah di sini loh. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Namun kalau sampai ngomong ini kayak gini, ini syariat-syariat Nabi, jilbab itu kayak gini, ini kayak begini, ini kayak begini. Ya, dia benci itu terhadap ajaran Rasulullah SAW. Munafik tadi, munafik i'tiqadi, munafik akbar, harus tobat. Nah terus lanjut lagi kisah Hanzalah. Itu tadi tentang munafik ya. Sudah faedah keberapa Hanzalah tadi? 1. Sekarang faedah kedua. Dianjurkan bertemu teman lalu menanyakan kabar. Dianjurkan bertemu teman lalu menanyakan kabar. Tanya kabarmu bagaimana, keluargamu bagaimana, sehat gak semuanya. Tanya. Boleh, sebagaimana tadi Abu Bakar datangi Hanzalah, tanya kabarnya bagaimana. Lantas dia katakan, saya ini munafik. Langsung bilang seperti itu. Artinya sebelumnya ditanyakan apa? Kabar. Faedah yang ketiga,
Sudah sepatutnya orang beriman sungguh-sungguh dalam ibadah. Lihat di sini bentuk kesungguhannya apa? Dia diperintahkan jaga amalannya istiqomah. Tadi kan ketika di sisi Rasul dia ingat apa tadi? Surga, takut neraka. Pulang bagaimana? Lupa semuanya. Kita kayak gitu enggak? Iya. Apalagi sudah mikir jualan, sudah mikir toko, sudah mikir pekerjaan di kantor, sudah pikir ngajar, sudah mikir utang. Wah, itu lupa semuanya itu. Ngaji malam Selasa lali kabeh. Ya, lupa. Maka harus dijaga keistiqomahan tadi. Nanti kita lihat kiat-kiatnya gimana dalam hadis ini. Terus faedah yang keempat, boleh mengucapkan subhanallah karena takjub. Boleh mengucapkan subhanallah karena takjub. Karena Nabi SAW tadi dengar Hanzalah mengatakan saya sudah munafik, maka Nabi katakan subhanallah. Tadi Abu Bakar katakan subhanallah, matakul. Maksudnya Allah apa yang kau katakan? Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hendaklah seorang guru terus memotivasi murid-muridnya supaya bisa istiqomah. Bisa bentuknya nanti lihat, oh ada yang nggak hadir, kok ini nggak hadir-hadir terus, bisa dicek, tanya kabarnya itu bagaimana pada teman-teman dekatnya. Oh lagi sakit, dikunjungi, dijenguk, itu bisa. Itu namanya perhatian. Terus faedah yang berikutnya lagi, seorang yang ingin memberi nasihat hendaklah bersikap hikmah. Bersikap hikmah artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tadi Rasulullah nggak salahkan Hanzalah langsung sama Abu Bakar. Rasulullah katakan langsung solusinya. Hikmah itu namanya. Beliau nggak nyalahkan dulu. Kalau nyalahkan mungkin mereka kecewa, kok datang kepada Rasulullah SAW cuma dimarahin saja. Maka langsung kasih solusi. Kamu tahu caranya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus faedah yang ke-7, dunia terus akan menyibukkan kita dari akhirat. Dunia akan terus melalaikan kita dari akhirat. Apalagi kesehariannya itu cuma mikir dunia terus. Ngaji sebulan sekali. Itu pun kalau ada tablik akbar. Nggak ada tablik akbar, sibuk dunia terus. Atau kalau ada ustadz besar yang datang baru ngaji, nggak ada orang ngaji. Ngaji itu butuh keistiqomahan. Hati itu butuh dijaga terus. Hati itu bukan dijaga sebulan sekali, namun butuh setiap hari. Ada majelis ilmu, yo cari. Oh bisa ngaji di sini lagi, besok di mana lagi, besok di mana lagi, besok di mana lagi. Artinya terjaga terus.
Jangan sampai karena dunia sibuk terus nggak mikir ngaji, nggak mikir pendidikan untuk anaknya, nggak mikir diri sendiri, lalai juga dari ibadah. Dan rata-rata seperti itu. Kalau dunianya dominan, dunianya itu lebih menang, akhiratnya pasti kalah. Maka kalau mau cari kerja, ya yang mau cari kerja itu pentingkan dulu. Saya bisa ibadah bagus nggak ya? Sholat 5 waktu saya bisa berjamaah nggak ya? Apa dipersulit? Walaupun gaji saya besar, ditimbang-timbang. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hati orang beriman bisa berubah. Hati orang beriman itu bisa berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Hati orang beriman bisa berubah. Awalnya A berubah jadi B, awalnya itu rajin, semangat, berubah jadi malas. Awalnya itu rajin ngaji, berubah jadi malas ngaji. Awalnya rajin sholat, berjamaah di masjid, berubah lagi karena lingkungannya. Keadaan hati bisa berbolak-balik, makanya kita senantiasa berdoa apa? Biar hati terus terjaga. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Terus faedah yang berikutnya lagi. Tadi kan disebutkan malaikat itu akan menyelamimu, namun di sini ada catatan. Faedah berikutnya, manusia tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk asli. Manusia tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk asli di dunia. Bentuk aslinya nggak bisa. Kalau menyamar jadi yang lain baru bisa. Namun bentuk aslinya nggak bisa dilihat oleh manusia. Maka itulah kita mengimani yang gaib seperti itu. Maka sesuatu yang kita nggak nampak, sampai pun dalam hal yang kaitannya dengan Nabi SAW juga sama. Nggak bisa Nabi SAW datang di sini itu nggak bisa. Jadi kan baca sholawat terus Nabi SAW itu lagi hadir di majelis kita. Nggak bisa. Mimpi kayak begitu. Mimpi ngawur. Atau sampai mengatakan Nabi SAW itu lagi jalan bareng kamu. Kalau ada kiai atau ustadz kayak gini, ini harus diruqyah nih kiai sama ustadznya itu. Nggak mungkin. Rasul sudah meninggal dunia, nggak bisa jalan bareng kamu, ketemu di jalan, itu nggak bisa. Kalau mimpi mungkin, ketemu langsung bisa nggak? Nggak bisa. Mimpi bisa atau tidak bertemu Rasul? Bisa. Namun syaratnya apa coba? Syaratnya apa? Pak Nasir mimpi saya, syaratnya apa coba kalau mau mimpi saya? Tahu saya dulu kan? Iya kan? Nggak pernah ketemu dengan Abdu, gimana mau saya mimpi Pak Abdu itu seperti ini. Pernah lihat, pernah ketemu? Enggak. Saya nggak pernah ketemu. Namun saya yakin itu beliau. Nggak bisa. Berarti kalau mimpi Nabi SAW apa syarat pentingnya apa coba? Hah? Apa syarat pentingnya? Pernah tahu ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ciri-cirinya bagaimana? Belajar. Gak bisa pakai ilmu laduni. Belajar langsung. Belajarnya dari mana coba? Ya dari hadis-hadis. Nabi SAW sudah sampaikan ciri-ciri beliau sendiri. Hidungnya kayak gini, rambutnya kayak begini, kulitnya warnanya apa, jenggotnya itu bagaimana. Sudah diberitahu badannya itu seperti apa. Rambut Nabi SAW lurus apa keriting? Antara lurus sama keriting. Berarti kalau ada yang mimpi ketemu keriting, ngawur kamu mimpi berarti. Itu aja contohnya. Ya. Berarti ngawur. Rasulullah SAW nggak kayak gitu rambutnya. Berarti kamu nggak pernah baca. Kalau mau baca itu ada di kitabnya Imam Tirmidzi.
Asy-Syama'il Muhammadiyah. Asy-Syama'il itu membicarakan tentang apa? Seluk-beluknya ciri-ciri Nabi SAW sampai kehidupan sehari-hari beliau. Ini kitab Syama'il aja nggak tahu. Dengar hadis kayak gitu aja nggak pernah. Namun ceritanya itu luar biasa. Wah, saya itu mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nyapa saya itu dalam mimpi. Hei Muhammad, gimana kabarmu, sehat nggak? Gitu. Dia mimpi cerita kayak orang kayak gitu lagi. Nabi Muhammad kayak gimana? Oh, kayaknya kayak begini mukanya itu. Jangan-jangan kamu mimpi setan, bukan mimpi Nabi SAW. Karena Nabi SAW nggak mungkin diserupai setan kalau itu benar dari Nabi. Nggak mungkin ada setan yang bisa menyerupai Nabi SAW, nggak boleh. Kekurangan pada beliau berarti. Nggak boleh ada. Kalau memang benar-benar mimpi Nabi SAW berarti benar-benar memimpikan Nabi SAW. Ya, namun tadi sebab-sebabnya ada. Terus faedah yang berikutnya lagi. Kita diperintahkan dawam. Ajak terus menerus dalam ibadah. Walaupun sedikit. Dawam ya. Dawam itu artinya apa? Terus menerus. Tadi kan Hadzola ketika di majelis Nabi SAW itu bagus sekali keadaannya. Bawa keadaan ini ketika di rumah. Ingat-ingat juga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Nggak dilupakan gitu saja. Dibawa tadi yang sudah ada di majelis ilmu, bawa lagi ke rumah, diamalkan ilmu yang ada, nggak hanya jadi teori. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hendaklah kita punya waktu khusus untuk bermunajat dan menghisap diri. Dan ini bisa paling dilakukan itu dengan dua cara. Bisa dengan sholat tahajud. Itu namanya menyendiri dalam ibadah. Kita jadinya lebih konsen, lebih fokus. Cara yang kedua adalah apa? Iktikaf. Kalau dulu Nabi SAW itu di Gua Hira. Itu sebelum dapat wahyu. Namun ketika Nabi SAW sudah dapat wahyu, beliau ganti aktivitasnya dengan sholat tahajud. Bisa menyendiri dengan bagus. Kemudian faedah yang terakhir, Islam itu agama fitrah dan pertengahan. Jadi istri tetap diperhatikan, anak-anak tetap diperhatikan, aktivitasnya tetap diperhatikan juga, namun tidak melupakan akhirat. Namun ingat Bapak Ibu-Ibu, nggak mungkin kita seimbangkan tuh, nggak mungkin. 50-50 antara dunia dan akhirat tuh nggak mungkin ada. Asal mau seimbang saja dunia dan akhirat, nggak mungkin. Yang ada dipilih, ya. Kalau kita itu lebih prioritaskan akhirat, maka dunia jadi ngikut ketika itu. Beda dengan orang yang kejar dunia, terus akhirat nggak dapat. Namun kalau kita itu utamakan akhirat, dunia juga tetap Allah beri. Jadi kalau mau aktivitas dunia, jangan sampai lupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Apakah ada syariat peringatan tahunan kalau ada yang meninggal dunia misalnya, seperti yang dilakukan di negeri ini? Kalau tuntunannya tidak ada, ya tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, baik yang kita sebut dengan haul atau yang lainnya, itu nggak ada. Ustadz, bagaimana hukum koin Shopee
di aplikasi Shopee. Kita bisa dapat koin dengan cara check in. Jadi kalau dihitung kita bisa 1000 koin Shopee, satu koin Rp1. Jadi seminggu bisa dapat Rp1000. Nah, ada juga goyang hujan emas. Caranya HP digoyang pada saat tertentu. Koin itu seperti duit. Kalau kita belanja barang 65.000 dan kita memiliki koin 15.000, maka kita cukup bayar 50.000 saja. Nggak usah aneh-aneh lah untuk dapat sesuatu itu. Kerja saja, nggak usah pakai koin ini, kayak Bitcoin, atau koin-koin semacam itu. Pakai bisnis yang biasa saja, nggak usah terlalu berlebihan. Bagaimana jika ayah tidak pernah sholat lebih dari 1 minggu? Apakah benar tidak boleh menjadi wali nikah? Karena menurut Dr. Khalid Al-Musyaiki tidak boleh jadi wali nikah. Beliau ulama Saudi. Dr. Khalid Al-Musyaiki itu ulama Saudi. Ulama Saudi punya pendapat meninggalkan sholat kafir. Berarti kalau bapaknya itu meninggalkan sholat, tidak boleh jadi wali nikah untuk anak putrinya. Namun kalau hal ini diterapkan di negeri kita, nggak pakai itu. KUA punya penilaian sendiri. Dia nggak pandang itu. Dia tahu bapaknya itu KTP-nya Islam, sudah. Dia sikapi lahiriah saja. Ya maka apa yang diterapkan KUA? Pakai itu aja. Lalu bagaimana jika ayah bertobat dan sholat pada waktu mendekati putrinya akan menikah? Insya Allah tobatnya diterima. Yang penting didakwai saat ini. Apakah senyum di hadapan orang lain padahal hati sedang sedih, galau atau sejenisnya termasuk munafik? Enggak. Ini namanya menyembunyikan kesedihan. Secara bahasa memang pengertiannya seperti itu. Namun ini ada sisi baik. Kalau ini dia tampakkan sisi baiknya, dia sembunyikan yang sedih yang orang tidak perlu tahu, bukan munafik. Hal tersebut berkaitan dengan sunnah Rasul tentang sedekah senyum. Ya, masuk dalam sedekah senyum. Jika kita sudah tahu hukumnya haram atau tidak boleh dalam Islam, namun kita tetap melakukan maksiat tersebut, apakah ini termasuk munafik? Munafik amali masuknya, bukan munafik akbar. Kaitannya dengan membenci ajaran-ajaran Rasul, dengan membenci jilbab misalnya. Putri Raja Salman itu tidak memakai jilbab, apa itu termasuk munafik? Kamu ngurus raja orang lain apa? Ngurus negerimu sendiri aja. Kamu lihat dari zaman dulu presidenmu gimana, istrinya bagaimana. Kamu nggak pernah ngurus itu, ngurus raja orang. Apa urusannya kamu dengan Raja Salman? Emangnya kita pakai dalil nanti kalau putrinya Raja Salman nggak berjilbab, putri-putri kita nggak berjilbab juga. Apa dalilnya dari situ? Nggak ada urusan dengan itu. Dia punya maksiat dia sendiri, tanggung sendiri. Sama dengan negaramu ini, nggak usah ngurus negara orang lain. Kamu lihat Pak Lurahmu saja belum tentu benar ya kan? Nggak usah bilang Pak Presiden. Lihat Pak Lurahmu saja belum tentu benar. Ngapain kamu ngurus-ngurus raja orang, anak orang, kerabatnya? Sekarang kalau saya jawab, terus kalau dia nggak pakai jilbab, terus mau copot jilbab kalau begitu, itu jadi dalil? Nggak ada manfaat juga akan dibahas. Bukan jadi pembenaran kalau mereka itu salah terus nanti kita ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Dan itu belum tentu juga Raja Salman, kalau tahu kamu dapat berita-berita nggak benar juga. Ya, coba dicek dulu. Siapa tahu itu cuma punya hubungan kerabat saja lagi di luar negeri gitu. Belum tentu anaknya langsung. Husnuzon lah sendiri dengan saudara muslim. Ya, husnuzon dengan orang. Oh ini paling bukan ini. Gitu dulu, kasih uzur macam-macam. Bagaimana menanggapi hadis yang lemah sanadnya tapi secara makna benar didukung oleh ayat atau Quran atau hadis? Sikap para ulama kayak gitu. Kalau ada hadis dhaif punya dukungan dari hadis sahih yang lainnya, atau punya dukungan dari Al-Quran, maka hadis ya ini bukan, intinya tidak kita pakai, maka cukup pakai yang sahih atau Al-Quran saja, cuma pendukung saja ini hadis yang dhaif tadi. Sudah singkatnya seperti itu aja, sama. Apakah makmum membaca sami Allahu liman hamidah? Saya masih berpendapat seperti mazhab Syafi'i, sami Allahu liman hamidah juga makmum ucapkan. Makmum bukan hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu pendapat Hambali. Kalau Syafi'iyah, makmum tetap ucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu dia lanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Kata Imam Nawawi, kenapa ini diucapkan? Karena dalam hadis itu bukan maksudnya makmum diam untuk kalimat itu.
Namun memang cuma diucapkan Rabbana walakal hamdu, tetap dia ikuti imamnya untuk sami Allahu liman hamidah. Jadi ini jadi pendapat mazhab Syafi'i. Kalau tadi tidak baca langsung Rabbana walakal hamdu, pendapat mazhab Hambali. Saya masih srek dengan pendapat mazhab Syafi'i. Bolehkah mencari kerja yang lain padahal masih terikat kontrak, seperti contoh saat ini ada pendaftaran CPNS sehingga harus berbohong untuk izin untuk mengurus syarat-syarat CPNS. Kalau berbohong berarti CPNS-nya nggak berkah. Maka pilih salah satu. Saya resign dulu dari kontrak ini, kontrak kerja saya, terus daftar gitu, gentle. Jangan mau takut-takut dua-duanya. Nggak apa-apa lah saya daftar ini. Padahal ada syarat, misalnya kan ada syarat nggak boleh punya ikatan lain dengan pekerjaan yang lain kayak gitu. Kalau mau ada syarat harus terpenuhi syarat itu, baru kamu daftar. Ustaz, ketika ada seorang wanita yang ingin masuk Islam, namun dia sedang dalam keadaan haid, apakah boleh wanita tersebut syahadat? Padahal dalam keadaan haid boleh. Masuk Islamnya tidak disyaratkan untuk suci dari haid. Ustadz, ketika terjadi bencana, kita berada dalam ruangan atau sedang mandi, tidak menutup aurat, bolehkah kita mengutamakan menyelamatkan diri ataukah lebih baik kita menutup aurat terlebih dahulu? Tinggal ditimbang-timbang di sini mana yang maslahat, karena nanti ada keadaan darurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang haram. Kaidah seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan darurat, nyawa lebih penting daripada aurat berarti. Itu keadaan darurat. Apa hukum sholat gaib dan bagaimana cara sholat gaib yang benar? Sholat gaib sama seperti sholat jenazah. Ada beberapa pendapat tentang sholat gaib. Ada yang nyatakan sholat gaib itu berlaku secara mutlak. Pokoknya kalau ada yang meninggal di tempat yang jauh kita sholat gaib. Ada yang katakan sholat gaib tidak ada sama sekali. Ada yang merinci. Kalau di sana sudah disolatkan maka cukup. Kita nggak perlu nyolatkan lagi. Namun kalau belum disolatkan seperti Raja Najasyi yang ada di Habasyah dulu, disolatkan oleh Nabi SAW ketika itu, karena belum disolatkan, karena masyarakatnya itu non muslim. Berarti boleh dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam, pendapat yang tepat pendapat yang terakhir. Apakah boleh kita merutinkan sholat duha tapi dalam hati supaya dimudahkan rezekinya, rezeki dalam bentuk harta atau materi? Apakah sebenarnya termasuk beramal hanya untuk dunia? Saya sekarang perbaiki niatnya. Sholat dua ikhlas saja karena Allah. Mau dapat pemberian dunia itu belakangan, ikutan. Jangan jadikan niat pokok. Karena kalau jadi niat pokok itu namanya gila dunia. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul khamisah. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak pakaian. Ketika diberi dia itu senang, ketika tidak diberi dia itu murka. Maka cuma jadikan ikutan saja kalau untuk dunia. Niat pokoknya tetap untuk akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Dan besok untuk yang warga Imogiri juga bisa hadir. Ada kajian di Serunggo. Selasa pertama kan besok? Iya tak? Iya tak? Ya, Selasa pertama ada kajian seperti biasa. Pada jam 8 malam. Bahas Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram. Ya, untuk pembahasan kitab jihad. Jadi Riyadhus Shalihin masih tentang kitab larangan. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.